Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Fitra Nohini. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait data surveillance yang ada di puskesmas. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman yang ada di puskesmas atau bekerja di puskesmas terkait surveillance atau pernah mengelola program surveillance atau sebagai penanggung jawab surveillance, bahwa data surveillance itu sangat penting bagi puskesmas itu sendiri karena hampir semua data penyakit itu ada di laporan surveillance. Agenda yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama surveillance. Apa itu surveillance? Yang kedua, pengumpulan data mingguan dan bulanan surveillance di puskesmas. Dan yang ketiga, pengelolaan data surveillance. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kata-kata dari Donato Di Rio. Donato Di Rio ini merupakan salah satu CEO terkenal terkait manajemen data. Dia mengatakan, without a systematic way to store and keep data clean, bad data will happen. Yaitu, tanpa cara sistematik untuk mulai dan menjaga kebersihan data buruk akan terjadi. Nah, pasti kita pernah mengalami hal seperti ini, bahwa kualitas data yang buruk akan mempengaruhi pengambilan keputusan maupun perencanaan. Jadi, semakin baik data yang kita punya, semakin baik pula keputusan atau perencanaan yang akan kita lakukan. Ya, kondisi saat ini hampir semua puskesmas itu belum optimal terkait pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data surveillance mingguan dan bulanan di puskesmas. Yang mana data ini bertujuan untuk melihat tren dari penyakit, sehingga kita tidak dapat mengetahui bagaimana perkembangan kasus penyakit yang ada di wilayah puskesmas. Nah, ini seringkali terjadi di puskesmas-puskesmas yang belum optimal pengumpulan datanya. Data yang dikumpulkan itu harusnya dari berbagai sumber, misalnya dari bidan pustu, dari bidang puskesdes, atau dari penanggung jawab program yang terkait. Namun, pengumpulan hanya bersumber pada sumber tertentu, atau teknik pengelolaannya pun belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau belum maksimalnya data surveillance di puskesmas ada banyak. Yang pertama yaitu SDM. Mungkin tenaga kesehatannya belum terlatih atau tenaga kesehatannya belum berkompeten di bidang surveillance itu sendiri. Kita juga dapat melihat di puskesmas itu masih kurang tenaga terkait tenaga epidemiologi kesehatan, sehingga data surveillance itu masih belum optimal. Yang kedua, belum terlibatnya jaringan puskesmas seperti pustu, puskesdes. Jadi, perlu kita ketahui bahwa data surveillance itu tidak hanya didapatkan di dalam gedung puskesmas atau buku register pasien yang datang berkunjung di ruang rawat inap maupun rawat jalan, namun juga jaringan yang ada baik itu pustu maupun puskesdes. Dan yang ketiga, belum terlibatnya jejaring puskesmas seperti UMKBN, klinik, rumah sakit, dan laboratorium yang ada di wilayah puskesmas. Seperti misalnya di klinik, pasti ada pasien misal diare yang datang berkunjung tapi tidak terlaporkan ke puskesmas. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara penanggung jawab program P2P seperti. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu apa itu surveillance menurut Center of Disease Control atau disingkat dengan CDC. Surveillance yaitu pengumpulan, analisis,
dan interpretasi data kesehatan secara terus-menerus yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat dipadukan dengan diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak kepentingan. Tujuan dari surveillance itu yang pertama, monitoring tren penyakit. Kalau ada data yang masuk terus kita olah, kita akan tahu, oh tren penyakit ini seperti ini kondisinya. Yang kedua, dapat digunakan untuk prediksi dampak penyakit di masa yang akan datang. Misalnya, di suatu wilayah itu sering terjadi kasus DBD atau malaria di bulan tertentu. Dapat kita prediksi bahwa tahun depan kemungkinan akan sama kasusnya dengan di bulan seperti itu. Yang ketiga yaitu untuk perencanaan program. Nah, banyak sekali di puskesmas itu melakukan perencanaan program itu tidak menggunakan data yang ada. Data ini sangat penting untuk melakukan perencanaan program. Yang berikutnya, menjadi bahan pengambilan keputusan. Kalau kita punya data yang baik dan benar, itu tidak menjadi bahan untuk mengambil keputusan terkait kegiatan yang ada di puskesmas. Selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan program. Nah, itu untuk mengukur keberhasilan program dari program yang telah dilaksanakan dengan adanya data. Oh, apakah teman-teman yang bekerja di lapangan terkait pengelola data ini sudah maksimal belum? Dan yang terakhir yaitu respon cepat tanggap. Nah, kalau kita punya data yang masuk secara konsisten yang terus-menerus, maka kita dapat merespon kemungkinan ini kasusnya meningkat, dapat memicu timbulnya kejadian luar biasa atau biasa disebut dengan KLB. Sumber data surveillance di puskesmas diantaranya yaitu ada puskesmas itu sendiri. Dalam hal ini, kunjungan pasien yang datang di puskesmas, baik itu pasien rawat inap maupun rawat jalan. Yang kedua, jaringan puskesmas seperti Puskesdes dan Pustu. Ketiga, jejaring puskesmas seperti UKBM atau upaya kesehatan bermasyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas seperti klinik, rumah sakit, dan laboratorium. Dan yang berikutnya, penanggung jawab program P2P seperti malaria, DBD, diare, TB, kusta, hipertensi, DM, dan lain-lain. Alur kegiatan surveillance di puskesmas. Ada 3 tahapan dalam kegiatan surveillance di puskesmas. Yang pertama, input atau pengumpulan data. Input biasanya bersumber dari bidan pustu, bidan puskesdes, penanggung jawab program P2P berkoordinasi dengan penanggung jawab surveillance dalam pengumpulan data. Yang kedua, proses pengelolaan data dan analisis data. Biasanya bersumber dari penanggung jawab surveillance melakukan analisis dan interpretasi data menggunakan aplikasi yang ada, misalnya aplikasi Excel. Yang ketiga, output atau penyusunan laporan. Penanggung jawab surveillance melakukan penyusunan laporan dan diseminasi penyebaran informasi. Nah, bagaimana cara pengumpulan data surveillance mingguan? Dikarenakan zaman sekarang sudah lebih maju dan modern, dan hampir semua petugas menggunakan HP dan punya aplikasi WhatsApp, itu bisa kita membuat grup WhatsApp laporan mingguan. Terus kita bisa meminta laporan mingguan melalui grup tersebut. Cara pengiriman laporan mingguan itu dalam 1 tahun
kurang lebih 52 minggu per tahun, sesuai dengan kalender epidemiologi. Petugas Pustu atau Puskesdes cukup mengirimkan jumlah kunjungan setiap minggu, nama pasien, alamat, umur, dan nama penyakit. Misalnya malaria, DBD, tifoid, diare, dan lain-lain. Laporan bulanan bisa kita dapatkan dari Puskesdes, Pustu, dan penanggung jawab program P2P dengan menggunakan format laporan. Pengiriman laporan 12 kali dalam setahun. Pengiriman melalui via grup WhatsApp dengan menggunakan format yang tersedia. Oke, sekian dulu penjelasan kita tentang data surveillance mingguan dan bulanan di Puskesmas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.